Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kadek Bayu Krishna Tenggara dari instansi Ombudsman Republik Indonesia, perwakilan Provinsi Bali. Kali ini saya akan membahas mengenai aneka. Tugas kali ini kami disuruh buat testimoni mengenai agenda 2 yang berhubungan dengan aneka. Apa sih aneka itu? Awalnya saya tidak tahu apa itu aneka. Dalam pikiran saya aneka itu bermacam-macam. Saya kira bermacam-macam suku bangsa, mungkin berhubungan dengan NKRI, berhubungan dengan wawasan kebangsaan, atau aneka yang dalam pikiran saya aneka nama radio, mungkin aneka FM, atau aneka tambang PT Antam. Ternyata aneka itu berhubungan dengan nilai-nilai dasar ASN. Nah, pada Latsar CPNS kali ini di agenda 2 dibahas mengenai itu. Sehingga perlahan-lahan saya tahu apa itu aneka. Nah, aneka ini ternyata singkatan dari beberapa nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh ASN seperti akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nilai-nilai tersebut sepertinya gampang dan sangat mudah diucapkan, tetapi diimplementasikan dalam dunia kerja sangat susah. Contohnya saja akuntabilitas. Nah, akuntabilitas ini kita harus miliki dalam setiap pekerjaan kita. Seperti jiwa kepemimpinan, terus transparansi, setiap tindakan kita harus terbuka, atau laporan keuangan, laporan anggaran harus terbuka, harus dibuka ke kalangan publik. Terus harus memiliki integritas, terus tanggung jawab setiap melakukan pekerjaannya, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi dalam setiap melakukan pekerjaan. Di perwakilan Provinsi Bali, nilai akuntabilitas ini biasanya saya melihat di transparansi laporan keuangannya. Perlahan-lahan sudah mulai diimplementasikan oleh BPP atau bendahara kami di perwakilan. Terus tanggung jawab, setiap divisi mungkin memiliki tanggung jawab pekerjaan masing-masing, seperti asisten dan PNS mungkin berbeda substansinya. Itu semua bisa dipertanggungjawabkan setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Di sana ada nilai nasionalisme. Nah, nasionalisme ini lebih dititik beratkan ke ideologi Pancasila. Kita sebagai ASN harus implementasikan rasa nasionalisme berdasarkan Pancasila. Seperti sila pertama, ketuhanan Maha Esa, kita harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan ibadah sesuai keyakinannya masing-masing,
Terus ada sila kedua, kemanusiaan, yang adil dan beradab. Terus ada persatuan Indonesia. Terus ada kerakyatan yang penuh nikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu mungkin dalam setiap minggunya mengadakan rapat perwakilan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang belum bisa diselesaikan atau agak sulit dikerjakan sendiri, mungkin di kegiatan rapat itu bisa diungkapkan atau dibicarakan. Terus ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setiap insan ombudsman harus adil kepada sesama, tidak memandang jabatannya asisten, jabatannya kepala perwakilan, jabatannya ASN, atau tenaga pendukung, semua sama. Kemudian ada nilai etika publik. Nah, di sini etika, kode etik kita harus miliki. Kalau di ombudsman itu biasanya saya di perwakilan, etika publik ini sangat perlu diterapkan. Seperti cara menyambut pelapor atau masyarakat yang datang ke kantor, gimana, mulai dari security-nya, kayak gimana menyambut tamu dengan baik, ramah, santun. Kemudian resepsionisnya gimana menyambut masyarakat tuh biar masyarakat merasa betah, melapor ke sana senang, ramah, senyum gitu kan pas menyambutnya. Terus pas mungkin dalam berkegiatan mengundang instansi lain ke kantor, wajib juga kita memiliki etika publik yang seperti itu. Itu dalam bermedia sosial harus lebih bijak menggunakan kode etik mana yang bisa dipublis, mana yang tidak, terbuka tapi tidak telanjang, seperti yang disampaikan oleh Bapak Agung kemarin. Terus kemudian ada nilai komitmen mutu. Nah, di komitmen mutu ini juga sangat penting. Kita dituntut untuk lebih kreatif, lebih efektif, efisien, sehingga mutu dan kualitas kinerja kita semakin membaik. Mungkin sebelumnya kita menerima laporan secara tradisional, secara manual, datang langsung. Nah, sekarang sudah adanya perkembangan teknologi, mungkin bisa online. Mungkin bisa lewat sosial media atau konsultasi lewat Zoom mungkin. Terus kemudian ada nilai terakhir, anti korupsi. Nah, ini yang berat buat kami yang baru calon-calon ASN ini, untuk merubah anggapan masyarakat di luar sana kalau ASN itu pasti korupsi, entah itu korupsi waktu, korupsi tenaga, korupsi uang, atau korupsi kebijakan. Ini perlu kita perbaiki. ASN yang sekarang tuh harus berubah, benar berubah. Ada indikator-indikator yang perlu diperhatikan dalam menerapkan nilai anti korupsi ini, seperti kejujuran, peduli terhadap sesama, mandiri mungkin dalam bekerja biar lebih efektif dan efisien, terus disiplin, tepat waktu, kerjakan suatu pekerjaan lebih cepat atau jangan menunda-nunda kayak gitu. Terus tanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah diberikan,
terus lebih bekerja keras, sederhana, jangan hidup mewah atau hidup hedon tuh. Kita sebagai ASN harus mencontohkan hidup sederhana. Terus berani mengungkap apapun tindak-tindak yang akan menjurus ke korupsi tersebut secara adil. Kalau di kantor ombudsman sendiri, yang paling riskan korupsi itu terdapat pada gratifikasi kayaknya. Soalnya masyarakat melapor kan sudah tidak perlu biaya. Sepertinya kalau di ombudsman itu gratifikasi sangat riskan terjadi. Soalnya pelapor ataupun terlapor yang melaporkan masalah pelayanan publik ataupun yang dilaporkan, setelah selesai laporan tersebut ditangani, terkadang memberikan sesuatu, entah itu parcel, entah itu barang, entah itu amplop berisi uang. Sebaiknya jangan diterima atau tolak jauh-jauh. Mungkin juga karena masyarakat belum tahu kalau laporan yang ditangani ombudsman sama sekali tidak tidak perlu memberikan uang, tidak perlu menerima imbalan seperti itu, cukup terima kasih saja. Soalnya itu sudah tugas yang diatur, yang sudah diemban oleh ombudsman sesuai undang-undang, dan cukup menerima terima kasih saja. Sesuai motonya ombudsman, membantu tanpa pamrih, mengawasi tanpa berpihak. Nah, seperti itu. Mungkin sekian dari saya, testimoni yang saya dapatkan di agenda 2 kali ini mengenai ASN yang beraneka, sesuai yang telah saya pelajari dan akan saya terapkan nanti di instansi tempat saya bekerja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.